Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tazkiratan lil ibad wa taghwiyatan lil muttaqin minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil milladit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali ngaji kitab hadis qudsi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Mawaid Al-Imam Al-Ghazali, kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam mempelajari hadis qudsi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram. Sya'lillahi lahumul Fatihah. Wa zumma ila hadratil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharani wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazumaila arwahi Bapak Wirat Songko, Bapak Supriyati Gunangsiwi, Ibu Etsi Pertiwi, dan Ibu Hita Rosalita. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Wa ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai Al-Mau'idatus Sadisatu wal Ishruna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Mau'idatus Sadisatu wal Ishruna, nasihat ke-26. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bena Adam, anak Adam, aksiru, perbanyaklah, minaz zadi, bekal,
Fa innat tariqa, karena perjalananmu, ba'idun, masih sangat jauh. Wajaddidil qiyami, wajaddidi, segera perbarui, al-qiyamu, al-qiyamah, tegakkan dirimu, lillahi, lillahi, karena Allah, fa innal bahra, karena lautan itu, amikun, sangat dalam, wa haqqiqu, dan telitilah al-amala, amalmu, fa inna sirata, karena sirot itu, kalau terjemah bebasnya ya jembatan, jadi ini nama jembatan di akhirat. Taqiqun, sangat lembut, wa akhlis, dan murnikan, al-fi'la, amalanmu, fa innan naqida, karena yang meneliti, basirun, adalah yang maha melihat, fa syahawatuka, karena yang menjadi keinginan-keinginanmu, fil jannati, adanya di surga, warohatuka, dan istirahatmu, ilal akhirati, ada di akhirat, waladaika, dan kamu akan melihat al-khurul aini, al-khuru, bidadari, ya, bidadari al-aini, yang cantik-cantik. Kalau bidadarinya satu ya khurorin, jamaknya jadi al-khur.
Wakun li, dan hiduplah li untukku. Akun, niscaya aku, laka, jadi milikmu. Wa taqarrab, dan mendekatlah, ilayya, kepadaku. Fi hawanid dunya, fi dengan hawani, merendahkan, ad-dunya, dunia. Wa hubbil abrori, wa hubbi, dan cinta, al abrori, orang-orang yang membina ke akhirat, ya, yang selalu membina untuk ke akhirat, namanya al abror. Atau membimbing, ya, membimbing ke akhirat. Fa innallaha, karena Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan, ajrul muhsinina, ajro, pahala, al muhsinina, orang-orang baik. Ya, Allah mengingatkan pada kita untuk membawa bekal yang banyak. Karena perjalanan kita panjang. Kemarin Allah menjelaskan satu hari di sana sama dengan berapa di sini? 50.000 tahun. Jadi kalau orang mati sekarang dikubur, dia masih sudah sampai semune, ya, 1000 hari itu kan 3 tahun. Berarti berapa menit? Berarti sebenarnya di sana prosesnya sangat cepat. Ya, kita di sini sudah 1000 tahun, di sana masih nunggu proses belum selesai. Nah, inilah yang jadi kita kayaknya kalau amalan kita selama 50 tahun usia kita, 60 tahun, 70 tahun terus meninggal, kayaknya nggak mungkin cukup, kecuali di Glontor Purbaya pakai dana himbara triliunan. Perjalanan kita sangat jauh karena di sana satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Dunia ini cepat, sebenarnya cepat, 24 jam. Bapak Ibu pulang dari ngaji, saya ringkes-ringkes peralatan itu jam 11 belum selesai. Klutik jam 12. Ngopi jam 12. Tidur seriut sudah sahur, subuh. Kalau dikasih waktu kayak di akhirat panjang gitu ya lumayan. Jadi kita disuruh memperbanyak bekal. Artinya begini, kalau kita mengandalkan amalan kita, pahala-pahala ibadah kita, rasanya nggak mungkin cukup, karena nunggu proses saja sudah habis. Maka yang dimaksud oleh Allah itu membawa ilmu akhirat yang penting.
Bagaimana caranya bisa berjalan cepat di akhirat? Bagaimana bisa berjalan di atas sirot selamat? Ya. Sama dengan di dunia, kalau kita nggak punya ilmu dunia, ya nggak akan jadi apa-apa. Makanya kalau di dunia kan dituntut sekolah, SD, baca, tulis. Sekarang tidak hanya SD. Kalau dulu saya kan sekolah langsung SD, nggak ada TK. Sekarang ada TK, setelah itu ada TK, ada TK, lama-lama kok ada PAUD. Generasi anak saya ada PAUD. Lama-lama generasi cucu ada pos, apa itu? Tapos. Oh, ada. Di tingkat, kalau di sini kan tingkatnya di apa? Kasun ya, di dusun. Kalau di tempat saya tingkatnya RW, ada pos lagi. Iya. Itu di bawah naungan ketua posyandu. Setiap 1 minggu sekali, 1 minggu dapat kiriman MBG. Hari apa? Kemis. Datang, diantar, Sabtu diambil sambil ngantar lagi. Itu aja nggak cukup. Sampai sekolah perguruan tinggi sampai S3. Dulu sekolah perguruan tinggi paling tinggi itu ya Dokter Andes, itu paling tinggi. Selama lama-lama ada S2 namanya sarjana utama, SU. Ya kalau ada orang punya gelar SU itu ya berarti S2 tahun nggak enak. Lama-lama ada magister. Ya, magister manajemen, magister pendidikan dan sebagainya. Sampai lama-lama ada doktor. Doktor lama-lama ada postdoktor, di atasnya doktor lagi. Terus akhirnya ada profesor. Loh, ini untuk kepentingan dunia semua. Nah, makanya untuk kepentingan akhirat ya kita harus punya ilmunya. Karena ilmu yang kita pelajari di dunia nanti berhentinya ya ketika yang kita melewati perbatasan, bahasa Inggrisnya border, ya, bahasa Arabnya ajal. Ajal itu perbatasan, ya, tabel wates. Di situ sudah kita tinggalkan semua. Kita punya gelar kiai haji sudah nggak kanggo, di situ nggak kepake. Kiai haji, profesor, doktor, abuya, nggak kepake semuanya. Jadi berhenti di situ. Yang masih bisa kita gunakan sebagai bekal adalah ilmu tentang akhirat. Contohnya begini. Nah, ilmu tentang akhirat. Kita diberitahu oleh Allah bahwa setelah hidup, ya, itu ada kematian. Kematian ini adalah misteri yang tidak pernah terpecahkan sejak zaman kuno. Kuno itu misteri yang tidak terpecahkan. Sampai yang namanya Fir'aun itu ingin memecahkan misteri kematian. Karena apa? Kematian ini merupakan salah satu fenomena ketakutan massal. Orang kalau dibilangi mati mesti takut, kan? Padahal katanya bicara surga setiap hari, giliran ditawari mati takut, kan? Ngapain ceramah-ceramah surga, giliran ditawari mati tidak mau. Jadi misteri kematian itu adalah misteri yang sangat luar biasa, tidak pernah terpecahkan sampai hari ini, ya. Nah, di zaman Fir'aun, Mesir kuno, misteri kematian ini menjadi bisnis ritual. Nah, menjadi bisnis ritual dan bisnis spiritual di zaman Mesir kuno, bukan zaman sekarang di Badas, enggak, Mesir kuno. Nah, karena kematian, para pembesar di kerajaannya Fir'aun itu mengatakan begini, orang kalau mau mati, setelah mati hidupnya sempurna. Mereka sudah mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kalau kamu ingin, ya, setelah kematianmu itu hidupmu enak, maka kamu harus banyak mempersembahkan sedekah-sedekah kepada para dewa, ya.
Kalau kita sedekah, kalau mereka ya sesajen kepada para dewa. Sedekahnya itu yang bagus-bagus, jangan jelek-jelek. Nah, akhirnya dengan sedekah itu dibacakan mantrawara supaya cepat ke surga. Mereka memang sudah mengenal namanya surga, namanya Eden. Ya, dibawa ke surga Eden. Nah, terus dibacakan mantrawara sambil bersedekah setiap hari 1 sampai 7 hari. Setelah 1 sampai 7 hari, hari ke-40 sedekah lagi. Nah, kemudian hari ke-100 sedekah lagi. Hari 1 tahun sedekah lagi, 2 tahun, 3 tahun sedekah lagi. Sedekah yang diterima itu yang sedekahnya paling bagus di antara yang pernah dimakan oleh orang-orang yang ada di salah satu wilayah itu. Kalau ngasih sedekah, ngasih pisang ya ojo pisang-pisang sing ucet-ucet ya, kudu pisang yang hijau besar-besar. Kalau kasih roti ya harusnya roti gembul lah minimal kalau sekarang. Jangan roti-roti yang murahan. Itu menurut ajarannya di Mesir kuno nggak diterima. Orang yang mati begitu hidupnya masih susah, nggak bisa dipercepat menuju alam keabadian. Dulu mereka menyebutnya alam keabadian, bukan akhirat. Ya. Coba, ini tradisi sejak zaman Mesir kuno sampai zaman Indonesia merdeka 80 tahun. Mantrawaranya diganti tahlilan. Nah, sebenarnya ngikuti Fir'aun apa mengikuti siapa? Itu di sejarah dan itu dibuktikan di Al-Quran. Nah, kalau orang Yahudi dulu, Bani Israel itu setiap punya hajat, punya apa, itu pergi ke makamnya Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim bertawasul di sana. Kalau punya hajat, contohnya anaknya sudah dewasa tapi belum dapat jodoh, itu pergi ke makamnya Nabi Yakub sama Nabi Ibrahim bertawasul di sana supaya dikabulkan dan sebagainya. Lah praktek-praktek yang sampai hari ini kita kenal itu ya warisan dari Mesir kuno. Sing asli mana yang asli? Istighosah asli enggak, duplikat saja, hanya konten-kontennya jadi diganti. Kalau dulu baca mantrawara, sekarang diganti baca tahlilan. Nah, hal ini menjadi fenomena, ya. Ini fenomena yang menggerogoti ketenangan manusia, karena sejak zaman Mesir kuno sudah diceritakan perjalanan sangat panjang. Makanya Cleopatra di Mesir kuno itu ngomong, pokoknya kalau aku mati, ya makamkan di satu tempat yang orang lain tidak mungkin bisa menemukan. Itu kalau di Mesir kuno. Lah kalau di Kediri ada seorang raja yang luar biasa hebat dan terkenal, si Haji Joyoboyo, karena tahu bahwa perjalanan panjang, rakyatnya diajak pergi bersama, namanya mokswa. Ya, raja dulu kalau bisa ngajak rakyatnya mokswa itu yang dicintai rakyat, karena begitu langsung pergi ke nirwana. Sekarang ada kiai yang ngajak tak jalan langsung mlebu swarga, mau janji-janji mau sholawat sing akeh ketemu Kanjeng Nabi, nah suwen. Nah ini sudah diceritakan, makanya Allah ini sudah menceritakan karena ini sudah fenomena yang terjadi sejak zaman kuno. Fir'aun sendiri sudah tahu, ya. Makanya kalau di Hindu Buddha itu seperti mokswa, orang Jawa mokswa. Jadi pergi, ya, meninggalkan dunia ini bersama fisiknya. Tetapi kalau di Islam tidak boleh membawa fisik.
Nanti karena di sana tidak dibutuhkan dunia fisik, dunia materi nggak butuh, yang dibutuhkan dunia spiritual. Makanya fisiknya disuruh ninggal, terus ditanam di tanah, namanya dimakamkan, terus ditinggal di situ. Jadi kita butuh spiritualitas kita. Maka untuk perjalanan ke sana perlu kita mempelajari ilmu-ilmu spiritual. Nah, bagaimana meringankan tubuh, meringankan apa? Ruh, melewati sirotol mustaqim itu tidak usah menginjak, langsung wes lompat. Orang-orang gelantungan kita langsung lompat. Nah itu yang disampaikan oleh Allah ini, ya. Jangan membayangkan nanti waduh aku ketemu hurorin nang kono. Kalau pengen ketemu hurun ini ya itu loh, ke sana loh, hurorin sudah ada. Bidadari di kue. Nah, hurorin satu, kalau hurun ain berarti akeh, banyak bidadari. Tapi dia bukan bidadari, wong binti hurorin, anaknya bidadari. Yang bidadari kan mae. Nah, sempurna murnikan amalan-amalanmu, mulai ibadahnya sekarang kita mulai dimurnikan. Traweh ya karena Allah, bukan traweh karena seperti yang dijelaskan Nabi di hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang ya memang betul itu untuk level pertama lah. Sekarang Allah mengatakan seperti itu. Berarti kalau puasa Ramadan ya betul-betul lillahi ta'ala. Kalau tarweh ya lillahi ta'ala. Itu. Terus nanti ini kan sudah mulai nih tanggal masuk 15 ya. Terus mulai ada promo-promo tanggal ganjil. Ya kita tetap nggak usah cari promo, tapi kita tahu ilmunya bahwa itu adalah yang dijanjikan Allah, namanya Lailatul Qadar. Nah, apa bagi orang yang alim mengerti akhirat? Al-Abror mengerti dan mengajari orang yang bersamanya. Kamu nggak perlu ngantri-ngantri kayak mereka. Kalau kamu ingin dapat Lailatul Qadar itu, nih baca ya dari awal Ramadan, tapi bukan di tengah-tengah. Baca ya surat Idza 100 kali, terus Inna anzalna atau Al-Qadar itu 100 kali mulai malam Ramadan. Pertama diumumkan di sidang isbat itu kan terus taraweh, ya malamnya sudah baca ya Idza nasrullah wal fath wa itu dibaca. Kemudian Inna anzalna dibaca masing-masing 100 sampai Ramadan terakhir. Jadi nggak berburu diskon-diskon, kita beli yang harga asli saja. Nggak perlu beli pakai koin. Oke. Ini yang diajarkan oleh Allah. Tidak perlu menuruti syahwat-syahwat, karena syahwatmu nanti, keinginan-keinginanmu akan dipenuhi Allah di surga. Jangan terlalu banyak istirahat, karena istirahatmu yang nanti luar biasa nikmat adalah di surga. Semakin tua, godaan syahwatnya itu yang berat bukan mencari ekonomi, yang berat itu bukan mencari uang ya. Yang berat itu semakin usia semakin tambah, yang paling berat, semakin berat itu adalah sholat tepat waktu, ibadah-ibadah yang ilmunya akhirat itu sangat berat ya. Ngaji di bulan Ramadan ya berat memang. Ya hanya orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah yang ngaji, karena memang barokahnya ngaji di bulan Ramadan luar biasa untuk tujuan akhirat. Nah, ini kalau nggak ngaji hadis qudsi kan kita nggak tahu tujuan akhirat. Kalau cuma ngaji fikih itu tujuan di dunia supaya nggak gegeran, ilmu hukum dunia ya. Karena apa? Lautan di sana sangat luas,
Di dunia 5 benua aja jenengan belum pernah mengunjungi satu pun. Paling banter ya Tulungagung, terus ke utara ya ke mana, Lamongan sama Tuban. Kalau ke timur ya paling-paling Kenjeran. Ya, lautan sangat dalam. Nah, kata Allah, jadikanlah aku bersamamu, niscaya aku nanti akan menjadi milikmu. Kalau kita bersama Allah, mau menyeberangi sirat pun tidak akan takut, akan dipercepat oleh Allah. Ya. Tapi apa? Dunia jangan menggelisahkan hati kita. Dunia itu ya kita harus punya dunia yang banyak. Karena tanpa dunia volume hidup kita kecil. Ya. Kata Allah, wa taqarrub ilayya, dekatkan dirimu kepadaku, ya, fi hawanid dunia, dengan kamu meninggalkan dunia. Bukan dibuang dunianya, tapi contohnya ketika Ramadan dunianya dikurangi, ya, wa hubbul abror, mencintai orang yang membimbingmu menuju akhirat. Bukan saya promo diri saya ke Bapak Ibu, enggak, wong ini dawuhnya Allah. Jadi ini kan kita bicara tujuan akhirat. Saya bukan motivator TikTok. Kalau motivator TikTok bagaimana bisa FYP, bagaimana bisa followersnya banyak. Nah, saya kira-kira saya pelajari, oh ternyata kalau saya ngaji dengan bilingual 2 bahasa, langsung pengikutnya banyak. Oh, berarti dunia dan akhirat harus seimbang. Kalau saya kasih bahasa Indonesia itu peminatnya cuma 78, 80, hilang lagi sebagian. Mungkin hilang itu karena orang di luar Indonesia itu nggak paham ya, terus hilang. Kalau sekarang setelah saya Inggriskan kok banyak ini. Oh, berarti ini kayak hadis qudsi saya tulis terjemah dari Arab ke Inggris ke Indonesia. Lama-lama kok dalam bulan Ramadan, nah ini barokahnya Ramadan, sampai 6.000. Lihat itu di saluran itu berapa? Sudah 6.000. Iya. Berarti ini kondang di maya, tapi gak kondang di alam nyata. Kayak Uwais Al-Qarni kondang di langit, tapi tidak kondang di. Dan saya bandingkan sama orang-orang yang ngajinya kondang-kondang, duduk-duduk sana ini, loh kok cuman 1.000. Berarti kondang di bumi, tidak kondang di langit. Oke, jadi kuncinya bulan Ramadan, carilah al-abror, orang yang mampu membimbing Bapak Ibu menuju akhirat. Nah, kita setiap Kamis malam Jumat kan belajar ilmu akhirat, yaitu ilmu akhirat itu adanya yang kalau belajar komplit ya di tasawuf, ya komplit itu ilmu akhirat. Ada pertanyaan mungkin belum lanjutkan? Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kalimat Allah itu menyebutkan karena yang menjadi keinginanmu adanya di surga. Berarti logikanya kan sahabat ini masih ditempelkan dengan ruh itu oleh Allah meskipun nanti saat di surga. Terus ini yang kedua ini, terus Islam itu niscaya jadi milikmu. Berarti ini otomatis kalau sudah mengabdi, benar-benar mengabdi dan diakui oleh Allah, aku jadi milikmu, ini maksudnya semua penciptaan Allah juga menjadi milik kita atau gimana kebebasan itu. Terus yang ketiga ini pahala orang-orang baik, ini kan pahala orang-orang baik. Berarti pahala orang baik ini kan bukan disebutkan Allah kan bukan orang Islam. Berarti kan orang-orang baik yang berbuat baik, berarti kan semua manusia secara global itu. Ya, jadi kalau di hadis qudsi yang lain itu nanti saya ijazahkan di khataman nanti ya, khataman.
bagaimana kita bisa memiliki Allah dan kita juga dimiliki oleh Allah. Kemudian pahala orang-orang yang baik itu siapa? Satu, kriterianya orang yang beriman kepada Allah. Nah, terus orang berislam tapi nggak baik, ya nggak dicatat oleh Allah. Nah, ternyata kan orang yang baik, bagaimana kalau nggak Islam tapi baik? Nah, Allah itu juga kan mengatakan bahwa masuk surga itu bukan karena ibadahmu, tapi karena rahmatnya Allah. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsi yang lain, aku ciptakan kamu untuk ibadah, ya, dan rizkimu sudah aku jamin. Kenapa kamu harus takut? Kalau kamu tidak memiliki aku, maka nanti semuanya akan sirna dari dirimu. Ya. Nah, termasuk keinginan-keinginan di dunia ini untuk mencapai kesenangan-kesenangan itu bagian kecil dari surga, rasa surga. Ya. Kenikmatan di dunia aja rasanya seperti itu. Nah, kenikmatan di surga bagaimana? Kenikmatan di sana itu tidak pernah terbersit oleh hati kita dan pikiran kita, nggak bisa dibayangkan. Nanti bisanya di sana. Maksud saya itu kalau punya keinginan otomatis kan berarti kan masih ada nafsu yang ditempelkan kepada ruh ini. Berarti di sana tetap dikasih nafsu itu berarti. Nah, makanya kata Allah, kamu itu sejak di dunia sampai di akhirat sing kau pikir kelona naik. Gak baca itu yang di surat apa? Al-Waqi'ah. Allah itu menceritakan bidadari-bidadari karena apa? Kita itu diuji sama Allah menuju sana, itu yang dituju bidadari-bidadari apa Allah. Kalau menuju akhirat, kata Allah, kalau kamu ingin ketemu aku tinggalkan semuanya. Berarti sampai di gerbang akhirat pun kita akan gagal karena nafsu kita masih mengikuti, tidak murni. Nah, maka tadi Allah mengatakan makhlis al-fi'la fa innan naqida basirun. Ya, disuruh memurnikan. Sholat pun ya kita murnikan, kemudian sedekah ya dimurnikan, zakat ya dimurnikan. Ya, jangankan di dunia, di akhirat saja masih ketempelan hawa nafsu. Syahwat itu loh, bahasa Arabnya syahwat. Nah, cuman di Indonesia itu nafsu syahwat itu jadi satu. Nafsu itu sendiri, syahwat itu sendiri. Nafsu ini sosoknya, kalau syahwat itu keinginan-keinginan dari nafsu. Ya. Ada lagi? Silakan. Tentang bacaan Ramadan itu bukannya di malam melengkapi yakni di malam 25 ya Imam Ghazali. Sekarang bicara alas Al-Rahman sampai akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau masih ingin tahu jam tayang diskon kan dia lihat diskon. Kita kan nggak butuh yang diskon di hari-hari ganjil. Ya dari awal semuanya sudah Lailatul Qadar. Bahkan kita di luar Ramadan pun masih ketemu Lailatul Qadar. Kalau setiap malam kita masih mengamalkan itu, karena mi'rajnya orang awam adalah sholat. Nah, sholat yang bagaimana yang mi'raj seperti Kanjeng Nabi? Ya setiap malam membaca 2 surat tadi 100. Kalau nggak bisa setiap hari ya minimal 1 minggu sekali. Nah, inilah yang dibutuhkan ilmu akhirat. Nah, orang awam itu kan mendapatkannya Lailatul Qadar ya hanya di bulan Ramadan. Kalau orang alim tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun dia masih bisa mendapatkan ibadah yang setara dengan 1000 bulan. Yang diamalkan ya seperti itu. Nah, kalau masih ingin
dapat pembagian Lailatul Qadar sesuai jadwal, ya ikuti yang ganjil-ganjil itu. Kita kan nggak butuh itu, kita butuh ketemu panitia yang bagi sembako, nggak butuh sembakonya. Ya kan WA panitianya, kalau aku minta ini ya, oh siap bos, kalau sampean nanti sewaktu-waktu boleh. Kalau yang terdaftar di nama ini diumumkan itu, kalau di kelurahan kan bagian kesra mengumumkan pembagian ini jam ini terus namanya disebut. Nah, kalau kita masih seperti itu, berarti kita masih berada di level pertama dalam memahami agama. Oke. Ya silakan kalau masih pingin jam tayang Lailatul Qadar sesuai hari-hari yang banyak diskonnya. Kalau kita dari awal sudah tidak berpikir yang diskon-diskon, pokoknya begitu diperintahkan Allah puasa, kita memberikan amalan itu supaya sepanjang malam Ramadan itu kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Sudah nungguin bleset nggak keluar namanya. Loh kok nggak keluar? Saya padahal ini kiris saya belum saya pakai. Ya siapa yang nyuruh kiris dipoto terus diupdate di story, akhirnya diklik orang, di copy terus di scan sama orang lain, yang masuk orang lain. Ya kan pamer story, alhamdulillah bisa sholat di masjid ini dapat Lailatul Qadar. Ternyata kirisnya kan digeser sama orang lain. Ya analoginya seperti gini di dunia. Dulu saya kan sering naik pesawat. Nah, teman saya tuh di foto ini yang namanya tiketnya, di foto ditampilkan pergi kemana. Terus saya WA, kamu kalau mau menampilkan pengen pamer ke orang lain mau pergi kemana yang ada barcode-nya itu kamu coret. Karena apa? Kalau itu difoto orang, yang masuk orang lain kamu sudah nggak bisa masuk karena barcode-nya sudah dipakai orang lain. Sama ini, saya punya tetangga, anaknya sudah sukses dapat izin praktek bidan, nomor anunya tapi kan tanda tangan kepala dinas yang mengizinkan itu barcode-nya masih ada. Saya coba itu, saya screenshot dari Facebooknya, sopo sih saja nih wargaku sing anu, saya klik langsung muncul semuanya data itu. Data semua kan ada di barcode itu. Nah sama dengan itu, makanya gak usah pamer kalau pengen Lailatul Qadar, gerutu-gerutu ke masjid sana, Lailatul Qadar gerutu ke sana. Kalau dulu nggak apa-apa lah, kalau dulu. Ya dulu, kalau sekarang ya agak meningkat, ya setiap malam kita mengamalkan 2 surat itu supaya sepanjang Ramadan dapat Lailatul Qadar. Tidak hanya 1000 bulan, tapi berapa? 1000 kali 30.000 bulan. Cukup kan 30.000 bulan? Tapi ingat di sana satu hari 50.000 tahun di dunia, nggak cukup lagi. Terus akhirnya fenomena itu begini, alhamdulillah. Terus orang-orang memprediksi tadi malam kayaknya Lailatul Qadar. Karena apa? Nggak hujan, anginnya santai, suasananya hening. Kok masih suka cerita-cerita yang seperti itu? Itu kan ceritanya nenek moyang pada anak kecil supaya bisa bobok nyenyak. Kalau kita kan sudah nggak butuh itu kan. Kita butuh ketemu yang bikin acara Lailatul Qadar. Kita nggak butuh lihat pentas seni yang ada di situ, nggak butuh. Kita tidak lagi menjadi figuran-figuran yang di panggung itu yang disuruh itu kan figuran. Okay. Ada lagi? Biasa. Waalaikumsalam tentang perjalanan yang jauh. Jadi tentu membutuhkan bekal yang banyak. Bekal yang banyak. Tadi Gusti sudah menerangkan tentang panjang lebar tentang bekal yang banyak. Di antaranya adalah peningkatan ilmu dan juga amal saleh dan juga sedekah. Nah, pertanyaan, bagaimana perjalanan jauh itu kalau tidak punya bekal yang banyak,
pada akhirnya gimana? Ya pada akhirnya kita babung di akhirat. Kita di sini di dunia itu kan merantau, sama dengan orang dari Indonesia ingin kerja ke luar negeri, katakanlah di Arab. Nah di Arab 10 tahun pulang tidak bisa bangun rumah. Padahal kan kampung halamannya kan ada kan. Lah kampung halaman kita itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung halaman kita itu ya akhirat. Ketika pulang kembali ke sana, habis merantau ini selama 60 tahun nggak punya bekal, ya di sana bambung. Ya kalau ketemu malaikat yang baik, ya dimasukkanlah ke panti ureda. Itu mungkin kalau bahasanya orang awam ya mungkin tinggalnya di emperan-emperan surga. Itu kalau dikasih makan, kok nggak ada MBG di sana. Ya, jadi yang perlu kita kita pahami itu perjalanan sangat panjang. Kita harus sadar bahwa yang kita dapatkan di dunia ini belum cukup untuk kembali ke akhirat, kecuali kita harus kenal sama yang punya dunia dan akhirat supaya apapun dimudahkan. Ya sudah, karena kamu orang saya kasih fasilitas di sana, kan gitu. Ya, karena panjang sekali lah. Ada apa di sana? Bagaimana lika-likunya? Ini di mauidhah berikutnya kita baca. Al-mauidhatus sabi'atu wal isruna. Mauidhah ke-27. Ya. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bena Adam, hai anak Adam, kaifa bagaimana, ta'suna kamu berani maksiat, wa antum sedangkan kamu tajazzauna mengeluh, min kharris syamsi setiap terkena panas matahari. Kepanasan srengenge saja mengeluh. Wa jahannamu, dan neraka jahanam, laha memiliki sab'u 7 tabaqatin tingkatan, fiha di dalamnya nironun ada api-api. Kalau nar itu bentuk tunggal api, kalau niron jamaknya api. Yakulu yang saling melahap, ba'dhuha ba'dhon, fi kulli tabaqatin, di setiap tingkatan, minha terdapat sab'una alfa 70.000 syibin bukit, minan nari terbuat dari api, fi kulli syibin pada setiap bukit, sab'una alfa
ada 70.000. Darin kampung wa fi kulli darin, pada setiap kampung sab'una alfa, ada 70.000. Baitin, rumah. Wa fi kulli baitin, pada setiap rumah sab'una alfa, ada 70.000. Bi'rin, sumur. Wa fi kulli bi'rin, pada setiap sumur sab'una alfa, ada 70.000. Tabutin, peti. Minarin, terbuat dari api. Wa fi kulli tabutin, pada setiap peti sab'una alfa, ada 70.000. Akrobin, kalajengking. Minarin, terbuat dari api. Ala kulli tabutin, pada setiap peti sab'una alfa, ada 70.000. Syajaratin, pohon. Min zakumin, dari zakum. Ini pohon zakum kalau di Quran. Tahta kulli syajaratin, di bawah. Tahta, di bawah. Kulli syajaratin, setiap pohon. Sab'una alfa, ada 70.000. Qaidin, penjaga. Minarin, dari api. Ma'a, bersama. Kulli qaidin, setiap penjaga. Sab'una alfa, ada 70.000. Malakin, malaikat. Minarin, dari api. Wa sab'una alfa, ada dan ada 70.000. Thubanin, ular. Minarin, dari api. Tulu, panjang.
kulli subanin setiap ular, sab'una alfa 70.000 zirain hasta minarin dari api, fi jaufi di dalam perut, kulli subanin setiap ular, bahrun lautan, min summil aswadi, min summi dari racun, al aswadi hitam, wali kulli pada setiap akrobin kalajengking, alfa ada 1000 dzambin dosa. Tulu panjang, kulli setiap dzambin dosa, sab'una alfa 70.000 zirain hasta. Fi kulli dzambin pada setiap dosa, sab'una alfa sab'una alfa ada 70.000 ritlin, retail. Kan ada grosir, ada retail ya. Tahu grosir, tahu retail? Kalau seperti perusahaan Alfamart, Indomaret itu namanya retail. Di atasnya namanya grosir, di atasnya namanya pabrik. Nah, terus kemudian itu kenapa menggunakan retail? Jadi satu retail itu sama dengan 5.000 meter persegi. Minas summi dari racun al-ahmari merah, fa binafsi maka karena diriku, ahlifu aku bersumpah, sumpahnya Allah, watur wa kitabim mastur ya, itu ada di surat At-Tur. Makanya Allah bersumpah watur, demi gunung Tur ya, Tur Sina, wa kitabim mastur dan kitab yang ditulis, fi roqin pada lembaran, mansyurin yang terbuka ya. Allah mengirim surat terbuka. Wal baitil ma'mur dan baitul ma'mur, nama lain dari Baitullah Mekah itu
Masjidil Haram namanya Baitul Ma'mur. Tapi Baitul Ma'mur yang dimaksud oleh Allah yang ada di dalam diri kita. Nanti saya jelaskan. Wasyaqfil marfu, wasaqfi demi atap al marfu'i yang ditinggikan, yaitu langit ya maksudnya. Wal bahril masjur, wal bahri dan lautan, al masjuri yang penuh gelombang, bukan penuh ombak tapi penuh gelombang. Beda ya gelombang sama ombak. Ya bena Adam, hei anak Adam, ma tidaklah khalaqtu aku ciptakan an-nirona neraka illa melainkan likulli untuk setiap kafirin orang kafir wa nammamin dan pemabuk wa aqil walidaini dan orang yang menelantarkan al walidaini kedua orang tua, wal muroi orang lacut ya, munafiknya tingkat dewa ini orang lacut itu. Wa mani'iz zakati melarang bayar zakat. Zakat itu tidak populer, zakat itu. Kita kalau pengen maju jadi umat jangan mengeluarkan zakat. Gak tahu ngaji hadis qudsi. Ya maklum sekolahnya ke McGill University. Min malihi zakat mal ya, wa mani zakati min malihi melarang bayar zakat mal. Wazani dan pezina, wa akilir riba pemakan riba, wa syaribil khamri peminum khamar, wa zalimil yatimi menganiaya anak yatim, wal ajiri dan karyawan, al ghadiri pengkhianat ya, kerja kemudian nyuri data perusahaan dijual ke orang lain. Contohnya kerja di bank terus menjual ke hacker nih, nasabah yang uangnya banyak dihack. Itu kalau nggak ada yang jual begitu nggak mungkin bisa hacker itu. Pencuri masuk ke bank, ujung-ujungnya kalau ketangkep kan ya satpame. Nah ini termasuk wal ajiril qadiri, yaitu karyawan yang pengkhianat. Nanti kalau punya karyawan pengkhianat ya nggak usah kaget, ini sudah disebutkan oleh Allah. Wana ihati dan wanita meratap kesedihannya. Bapak hari-hari nggak tahu kayak belanja aku, kayak belanja cumpon, ngasih belanjanya ini ya itu masuk neraka. Mau dikasih 100.000 masih kurang,
Karena yang 50.000 untuk beli paketan. Jadi wanita yang suka meratap-ratap terus cerita kepada orang lain mesti pokoknya kesedihannya ceritakan. Walaupun aku naik mobil tapi uangku pres-presan, gak dikasih lebih sama bapaknya anak-anak. Ya inilah yang dimaksud oleh Allah seperti itu. Walikulli, dan setiap mu'dhil jironi, mu'dhi orang yang menyakiti al jironi, tetangga. Bapak ibu punya pabrik tahu, terus polusinya mengenai tetangganya, walaupun tetangganya diam, nah itu berdosa. Apalagi punya sulap terus beledukir karu-karuan. Saya nggak punya nugus, tapi saya punya pemotongan ayam, sekali motong 1000, darahnya mengalir kemana-mana. Ya ini diancam sama Allah, sama dengan menyakiti tetangga. Nah dulu sudah tanda tangan, Gus mau nerima amplop dari saya. Nah janjimu dulu kan nggak bikin polusi. Illa, kecuali mantaba, orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila, dan mengerjakan amalan-amal solihan, kebajikan, faulaika, maka mereka itu yubatilu, diganti Allahu, oleh Allah, sayyiatihim, kejahatan mereka, hasanatin, dengan kebaikan. Wa kanallahu, dan Allah Ghafuron, maha pengampun, Rahiman, maha penyayang. Farhamu, maka kasihilah anfusakum, diri kalian, ya ibadi, hai hambaku, fa innal abdana, karena tubuhmu itu dha'ifatun, sangat lemah, wasafaro, dan perjalananmu ba'idun, masih sangat panjang, walhamla, dan bebanmu saqilun, sangat berat, wasiroto, dan jembatanmu daqiqun, lembut sekali. Wanaqidah, dan yang meneliti, basirun, maha melihat, wal qadhi, dan hakimnya, Rabbul alamina, adalah Tuhan semesta alam.
Sudah bisa membayangkan kan? Ternyata berbukit-bukit, bergunung-gunung, berkampung-kampung, berumah-rumah, ya, hitungannya 70.000 kelipatannya. Kayaknya nggak mungkin selesai dalam waktu 100 tahun berjalan. Dan yang paling parah di sana kehausan, nggak ada yang ngasih minum. Ya nggak ada orang yang belas kasihan karena semuanya bingung dengan kebutuhannya sendiri. Yang menolong nanti adalah ilmu-ilmu kita yang kita pelajari di akhirat untuk kepentingan akhirat, ya. Dulu saya banyak sedekah, kok nggak nolong saya hari ini? Terus malaikat datang, itu tadi yang 70.000 malaikat datang. Ini loh sedekahmu sudah ganti voucher. Kamu ketika sedekah dulu ke anak yatim, kamu membawa tukang foto banyak, terus kamu sambil ngonten, sambil ini itu. Nah, ya sudah, kamu sudah dibayar oleh kontenmu itu. Ya. Loh, sholatku kok ya nggak ada catatannya, nggak ada, karena kamu ketika sholat sujudmu sambil mencuri. Ya. Kok buka puasa ngajak makan orang sekampung, kok nggak ada juga pahalanya? Nggak ada. Wong kamu buka bersama pakai amplop-amplop dari komisian korupsi, mana dapat pahala? Semuanya nggak dapat pahala. Nah, makanya dijelaskan oleh Allah seperti ini. Di sana sangat pahit karena apa? Ya, ada pohon dari zakum. Pohon zakum itu kayak rambutan, ya, pohon itu hijau, terus bulu-bulunya itu sangat kaku kalau lemes, tapi kalau ketika dimakan itu jadi kaku di dalam itu. Jadi sampai mulut rusak, ke perut rusak brodol. Itu namanya syajaratin zakum. Ya, pohon zakum yang dijelaskan di Al-Quran ya seperti itu. Terus ada ular panjang, sampai 70.000 hasta. Sini Mekah itu, Surabaya Mekah itu cuma 9.000 km, 9 kali ke Jakarta PP. Ya, Sabang sampai Merauke itu sama dengan Surabaya Mekah. Itu masih 9.000, ini 70.000. Berarti yang muter dunia ini sudah melingkari dunia. Nah, sungai-sungainya ada airnya hitam, tapi semua mengandung racun. Nah, kalau nggak punya ilmu penawar racun, ya mati di sana. Apa ilmu penawar racun? Masih ingat surat At-Taubah, 2 ayat terakhir di surat Taubah. Jadi kalau ingin tahan racun sejak di dunia dan di akhirat, di dunia pun kayaknya makan ya, kita makan minum bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu penawar racun yang harus diketahui sejak di dunia sampai di akhirat. Nah, terus di sana banyak api kan? Berarti harus punya ilmu apa? Kita harus punya ilmu brojo musti anti api. Ya, harus punya itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika di sana kok banyak api menyala-nyala dan saling melahap satu sama lain, ya kita tinggal mengingat dulu pelajaran Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman
alayya wa ala Ibrahim, itu kan ala Ibrahim diganti alayya. Karena itu sudah ucapannya Allah, dia tahu kalau itu yang berfirman Allah, kita menghafalkan firman-firman Allah, akhirnya ada api pun kita lewat nggak apa-apa ya. Ada pohon-pohon yang dijadikan batu arang menganga itu ya kita lewat di atasnya nggak panas. Nah seperti itu. Nah ketika berjalan di atas sirot, ya kita harus punya ilmunya lagi. Kalau di dunia itu sama dengan supi angin, begitu lewat set langsung sekejap nyampe. Itu harus diminta ilmunya. Ya, semuanya ada ilmunya. Yang memiliki adalah al-abror, orang yang bisa membimbing menuju akhirat ya. Itulah kira-kira yang harus kita persiapkan, ilmu-ilmu akhirat. Sedekah kita nggak akan cukup, karena sekali sedekah cuma 1 juta. Kalau sedekah 1 triliun aja masih nggak cukup, apalagi cuma sedekah 1 juta 100.000. Oke. Jadi perjalanan kita sangat panjang. Mungkin ada pertanyaan. Ini dari cerita ini dia kata mesti menyesal tadi. Acing penawar gede akhirnya yang diterangkan kan surat dan macam-macam itu jangan terangkan di Al-Quran sudah banyak penawar. Acing kita ini sering membaca Al-Quran tapi tidak menguasai artinya. Apa itu mencukup? Ya nanti yang banyak menyesal siapa yang banyak menyesal? Pertanyaannya kok berarti nanti banyak yang menyesal. Lah karena apa? Fenomena ini ya menjadi eksploitasi janji-janji spiritual ketika di dunia oleh pemuka-pemuka agama ya. Kemudian institusi keagamaan itu menjual produk kematian dan dimanipulasi, akhirnya menjadi bisnis ritual yang tumbuh subur di tengah-tengah kita. Ya kalau kita begini, kalau gampangnya ya, kalau kita mau mendoakan si mayit ya sudah doakan saja. Ya kayak ngekholi itu ya sudah doakan saja. Jangan mengatakan bahwa ini saya doakan tapi per orang satu ruhnya 5.000, 10.000. Itu yang nanti mengalami penyesalan di sana. Tukang-tukang begitu dimintai pertanggungjawaban. Kok dia cari ini dalam janji-janjimu itu aku di sini bisa mencapai kebahagiaanku, ternyata sama aja diperlakukan kayak Wendy digebukin ini. Gimana dia nyambung? Kamu berarti kayak janji-janji dok, janji surga. Makanya jangan mengeksploitasi seperti itu, karena sekarang ini kan muncul ritual seperti itu tumbuh subur di tengah-tengah kita. Ya, jadi kalau ingin ya menjadikan itu amalan akhirat, ya amalkan sendiri. Contohnya yang bisa diterima itu kan ya doanya anak soleh, anaknya, cucunya, turun temurun, itulah yang dinikah. Lah kita ngekholi, contohnya ngekholi orang tua, kepentingannya apa? Kalau melihat ini karena perjalanan mereka sangat jauh. Katakanlah abah saya aja baru 15 tahun. Itu berapa menit di sana? Belum ada hitungan menit. Kalau 50.000 tahun sehari. Ya. Saya masih ngekholi karena saya dulu diajarkan begini-begini, ngerti seperti cerita di dalam hadis qudsi. Kemudian anak kita
nggak diajari begini, kita mati paling jadi sana ngaplo, ya, pelongo, yang lain-lain dapat kiriman, dapat COD-an, kok enggak? Terus penyesalannya kan itu. Kalau di surat Yasin, semua orang yang meninggal itu menyesal dan ingin kembali ke dunia walaupun sekejap. Kenapa? Ya wailana membasana mimarkotina hadza, ya, hanya ingin beramal soleh, tapi karena sudah tertutup. Kiai ya ingin balik, getun aku kalau begini, nyesel kurang banyak, kalau tahu gini saya semuakan, ya, apalagi orang-orang awam. Maka yang perlu kita sadari, karena ini hadis qudsi, ini ucapan Allah, ya, semuanya pasti terjadi adanya. Wong kematian ya pasti kan. Tapi kan kita nggak pernah ada yang menyiapkan kematian, malah menyiapkan BPJS kesehatan. Harusnya nih nanti kalau jamaah dan jadi presiden saya bilang siapkan BPJS kematian. Nah bagus. Jadi kalau ada orang mati, ya kan nanti preminya cair, UP-nya uang pertanggungjawaban 1 miliar itu nanti yang dipakai selamatan geden selama berapa hari, ya. Orang satu kabupaten diajak berdoa supaya ini langsung dikirim ke surga. Ya, kalau cuman BPJS kesehatan harus ditingkatkan, ada BPJS kematian, ya, nanti untuk amalan surga. Jadi ya begitulah, banyak penyesalan, tapi sesuatu yang pasti ini tidak ada orang yang tergiur untuk memperbaiki. Tergiur malah berdebat agama yang receh-receh. Sholat kalau tahiyat pakai tangannya diugil-ugil gini, batal apa enggak? Udah gitu-gitu loh yang receh-receh. Kita ini sudah mau kembali ke akhirat. Umur kita setiap hari makin berkurang kan Allah sendiri yang ngomong. Hei anak Adam, lihatlah umurmu makin hari makin berkurang. Kamu masuk kuburan ya masuk sendiri. Anak cucumu, keluargamu paling nangis hanya sebentar, 7 hari sudah lupa, ya. Kamu dihisab sendiri nih sendiri. Kita disuruh mempersiapkan diri, tapi kan nggak ada orang yang mempersiapkan diri sampai sekarang. Terus kalau pertanyaan saya, Bapak Ibu sekarang mempersiapkan apa memang? Nah, kalau ingin akhirat ya pelajari ilmu akhirat sampai tuntas. Nah, insya Allah kalau ngaji sama saya kitab Fathur Rabbani sudah nanti mencukupi lah untuk bekal kita menuju akhirat. Nah, contohnya di dalam kehidupan nanti kan ada yang asbab, ada yang tajrid. Masih ingat tajrid kan? Asbab itu yang semuanya dibutuhkan sebab. Kalau tajrid tidak membutuhkan sebab. Lah di sana nanti kita nggak butuh sebab lagi, butuh kepastian. Kalau sebab itu Bapak Ibu ingin makan, berarti ya harus masak nasi dulu baru dimakan. Untuk mendapatkan nasi harus bekerja. Kalau tajrid ya makan, tapi dia tidak memikirkan kerja. Kalau nggak dikirim Allah ya dia nggak makan. Kalau dikirim baru dia makan. Nah, bisa nggak hidup dengan cara tajrid ini? Gak makan sampai jam 12 siang keroncongan, lama-lama kena lambung. Alah, masih kalah dengan lambung gitu kok maksiat kepada Allah. Kata Allah kan gitu. Kok kamu aja masih dengan matahari, terian matahari aja sudah sambat. Kok pingin di sana? Padahal seluruh panasnya yang ada di dunia dikumpulkan jadi satu, api semuanya dikumpulkan, hutan-hutan dibakar, parang dikumpulkan, tidak ada satu dirohnya, nggak ada sebesar butiran atom, itu nggak ada bandingannya. Oke, jadi besok kita ngaji terakhir, Sabtunya kita khataman. Jadi khataman itu artinya begini, kita ngalap barokah bulan Ramadan
Ya, kita akhiri karena kan 10 hari ke depan kan lebaran. Nah, nanti ngaji ini setelah khataman kita lanjutkan setelah lebaran. Sementara yang kita liburkan ngaji Fatkur Robani lah, Fatkur Robani nanti kita ganti untuk ini. Mungkin kan tinggal beberapa kali pertemuan kan sudah khatam. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim wa hdina siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya surihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana wa ta'lamu khalana wa la yaf'alaka syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wa mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.